Salam sejahtera buat anak-anak semua. Pada bagian terakhir dari persamaan gelombang berjalan, kita membahas tentang persamaan kecepatan dan persamaan percepatan gelombang berjalan. Nah, kita sudah tahu dan menggunakan persamaan simpangan. Persamaan simpangan yang sudah kita gunakan Y sama dengan A sin omega T kurang KX. Nah, pada gelombang berjalan kita sudah tahu anak-anak bahwa definisi gelombang berjalan, kalau ini suatu gelombang ya, maka gelombang yang berjalan itu adalah energinya. Tetapi setiap titik pada gelombang, ambillah titik ini. Ini ada titik di sini, kita ambil titik ini. Setiap titik pada gelombang ini hanya bergetar naik turun. Oke, dia hanya bergetar naik turun. Nah, getaran naik turun ini pada suatu saat simpangannya ada di 0, suatu saat simpangannya di sini, suatu saat simpangannya di maksimum. Nah, maka setiap titik ini kita bisa hitung simpangannya pada waktu T tertentu dan jarak X tertentu dari pusat atau sumber getaran dengan persamaan ini, A sin omega T kurang KX. Nah, perhatikan kalau kita tingkatkan frekuensi, kita kasih tingkat frekuensi pada gelombang ini, maka yang terjadi adalah partikel-partikel ini akan bergerak semakin cepat naik turun. Oke, melalui titik setimbang. Berarti kita bisa hitung percepatan getar atau gerak bolak-balik dari partikel. Caranya adalah kita mendiferensialkan persamaan simpangan ini terhadap waktu. Maka tentu kalau anak-anak sudah pelajari tentang diferensial trigonometri, maka kita bisa menurunkannya. Maka perhatikan D ini adalah diferensial ya. Kita turunkan persamaan simpangan terhadap waktu. Maka perhatikan yang di dalam persamaan ini yang ada variabel waktunya itu yang kita turunkan. Maka perhatikan caranya adalah yang pertama kita turunkan dulu sin. Turunan sin adalah cos, maka sin berubah menjadi cos. Ulangi, untuk merubah simpangan Y menjadi kecepatan, kita harus turunkan terhadap waktu. Maka V sama dengan dy per dt. dy, Y-nya isinya ini. Maka dA sin omega T kurang Kx per dt. Maka cara kita menurunkan adalah pertama kita turunkan sin. Turunan sin adalah cos, kita taruh cosnya. Kemudian aturan diferensial trigonometri adalah karena kita turunkan terhadap T, maka kita lihat di dalam isi sinnya ini. Yang ini anak-anak variabelnya X, jadi dia tidak termasuk dalam diturunkan atau dia dianggap konstanta. Nah, yang diturunkan berikut adalah omega T. Oke, maka turunan omega T adalah omega saja. Maka omega ini kita taruh di bawah. Oke, maka sisanya sama, A-nya tetap masuk, omega T kurang KX masuk. Oke, jadi singkat kata, turunan simpangan terhadap waktu adalah omega A cos, sin berubah menjadi cos omega T kurang KX. Oke, jadi dua persamaan harus anak-anak ingat. Persamaan yang pertama, ini persamaan yang pertama, Y sama dengan A sin omega T, ini untuk persamaan simpangan. Persamaan kedua, anak-anak ingat yang ini, VP sama dengan omega A cos omega T kurang KX. Oke, nah kalau ada posisi, ada kecepatan, pasti ada percepatan. Nah, cara mendapat persamaan percepatan adalah kita turunkan lagi. Pak tuliskannya, Y itu persamaannya ini. Untuk mendapat Y, untuk mendapat V, kita dapat dari turunan dy per dt. Nah, untuk mendapat A, kita turunkan dv per dt. Oke, jadi kita turunkan persamaan kecepatan ini satu kali terhadap waktu, maka kita akan menghasilkan persamaan percepatan ini.
Oke, saya hapus dulu. Perhatikan, maka hasilnya sama proses penurunannya. Oke, saya hapus dulu yang bagian ini semua. Saya pilih pena. Perhatikan sama prosesnya. Pertama yang kita turunkan adalah cost. Turunan cost adalah min sin. Ini baru cost berubah menjadi sin, tapi ada min, jadi taruh minnya di depan. Kemudian ada omega 1 di depan. Yang ini juga harus diturunkan terhadap T. Hasilnya omega lagi, maka omeganya sudah double 2 atau omega pangkat 2. Sisanya sama, yaitu A tetap masuk, omega T kurang KX. Nah, untuk mempelajari untuk mengetahui secara detail bagaimana proses penurunan persamaan trigonometri, anak-anak pelajari di diferensial trigonometri di matematika. Nah, singkat kata, anak-anak, kita dapat 3 buah persamaan. Anak-anak silahkan di screenshot. Persamaan pertama yaitu Y sama dengan A sin omega T kurang KX. Ini adalah persamaan simpangan setiap titik di dalam gelombang. Oke. Persamaan kedua adalah ini. Ini adalah persamaan kecepatan getaran dari setiap titik dalam gelombang, karena setiap titik dalam gelombang bergetar harmonis sederhana. Dan kita juga mendapatkan persamaan percepatan, dari getar harmonik sederhana setiap titik dalam gelombang. Kita akan gunakan 3 persamaan ini untuk menyelesaikan contoh-contoh soal. Oke, mari kita maju ke contoh soal. Contoh soalnya gini. Ada suatu gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan 0,4 sin pi. Dalam kurung 0,2 T kurang 0,3 X. Perhatikan X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Nah, ini dia, anak-anak disuruh menentukan kecepatan. Berarti harus pakai persamaan kecepatan yang tadi ya. Kecepatan getaran sebuah titik yang berjarak 5 cm. Berarti X-nya 5 ya. X-nya 5 cm dari titik acuan ketika titik acuan sudah bergetar 10 sekon. Nah, berarti kita tinggal masukkan persamaannya. Coba kita lihat persamaan awalnya kan ini. Y sama dengan 0,4 sin pi dalam kurung 0,2 T kurang 0,3 X. Pertama-tama adalah kita masukkan dulu pi-nya ke dalam supaya kita dapat omega dan K. Iya kan? Maka saat kita masukkan ini menjadi 0,2 pi T, yang ini jadi 0,3 pi X. Berarti kita tahu ini omeganya, ini K-nya, dan ini adalah dia punya A, amplitudo. Dari persamaan ini kita maju pada bagian berikut. Jadi kita dapat anak-anak persamaannya, omeganya adalah 0,2, A-nya adalah 0,4 dan K-nya adalah 0,3 pi. Maaf, omeganya 0,2 pi. Nah, karena kita mau cari kecepatan, kita pakai persamaan kecepatan. Omega, ingat persamaan kecepatan tadi. Omega V sama dengan omega A cos. Dari sin berubah jadi cos, di belakangnya tetap sama omega T kurang KX. Langsung kita tulis persamaan ini, tinggal kita masukkan omeganya, kita masukkan 0,2 pi, A-nya kita masukkan 0,4, K-nya kita masukkan 0,3. Kita lihat, maka persamaannya menjadi ini. Omega kita masukkan 0,2 pi, A kita masukkan 0,4 cm, cos tetap, yang ini omega kita masukkan yang ini 0,2 pi. Jadi 0,2 pi T kurang ini adalah K. K nilainya adalah 0,3 pi. 0,3 pi. Maka kita telah mendapat satu persamaan utuh. Ini persamaan kecepatannya. Sekarang kita mau tahu besarnya kecepatan pada suatu titik yang berjarak 5 cm dan dia punya pusat sumber getaran telah bergetar 10 sekon. Maka anak-anak bisa lihat bahwa tinggal kita masukkan di sini 10, kita masukkan di T kita ganti 10.
5 cm kita masukkan di X, maka hasilnya ini semua tetap sama, 0,2 kali 4 0,08 pi. Oke, cos yang ini 2 pi kali 10 adalah 2 pi. Oke, 0,2 pi kali 10 adalah 2 pi. Yang ini 0,3 pi kali 5 adalah 1,5 pi. Jadi 2 pi kurang 1,5 pi adalah 0,5. Nah, 0,5 pi ini, pi itu adalah 180 kali 0,5 90. Maka kita dapat lebih sederhana persamaan kecepatannya adalah V sama 0,08 pi cos 90. Cos 90 pada sudut istimewa ada nilainya 0. Sehingga kita bisa dapat kecepatannya adalah 0 meter per sekon. Nah, kecepatan 0 meter per sekon ini pada posisi mana? Pada gelombang, kecepatan 0 meter per sekon adalah pada titik-titik dengan simpangan maksimum. Oke, karena contoh saat kita ikat benang batu, kita ikat dengan benang lalu kita kasih simpangan sehingga terjadi gerak harmoni sederhana, batu akan mulai dari titik simpangan 0 kita lepaskan sampai di titik simpangan berikut, dia akan berhenti, baru dia kembali. Maka saat dia berhenti itu kecepatannya 0. Jadi kecepatannya 0 ada pada titik-titik di mana simpangannya terjauh. Oke, itu saja, semoga anak-anak bisa paham penjelasannya Pak.